Video kali ini Mimin akan melanjutkan materi tentang listrik statis untuk yang part 2-nya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Kita masuk ke subbab energi potensial dan usaha listrik. Sebagaimana medan gravitasi bumi, medan listrik statik bersifat konservatif. Artinya, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan listrik di dalam medan listrik tidak bergantung pada bentuk lintasannya, tetapi hanya bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir proses. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian lihat misalkan sebuah benda di sini ya. Nah, ada benda di sini. Kemudian di sini ada meja, terhalang meja. Sedangkan di sini tanah. Nah, medan gravitasi buminya itu tetap dari sini ke sini. Jadi nggak ngaruh kalau misalkan ada meja di sini. Ngerti ya maksudnya? Jadi nggak kayak gini ngalirnya. Jadi langsung bablas aja. Itu disebut sebagai konservatif. Nah, jadi energi potensial listrik atau energi potensial EP ya maksudnya adalah energi yang dimiliki suatu benda bermuatan bila didekatkan suatu muatan uji. Dirumuskan dengan EP sama dengan K dikali Q per R. Kalau usaha listrik adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan uji yang berada dalam suatu medan listrik. Dirumuskan sebagai, ini disingkat itu menjadi QV. V2 dikurang V1. Jadi V2 ini adalah potensial muatan 2, V1 itu potensial muatan 1. Jadi kalau kalian lihat di energi potensial itu rumusnya mirip seperti di gaya kolom atau gaya listrik, bedanya R-nya ini nggak kuadrat. Kalau gaya kolom kan tadi R-nya kuadrat. Nah, di potensial listrik ini adalah usaha listrik untuk setiap muatan yang terjadi ketika muatan uji dipindahkan ke suatu titik. Jadi dirumuskan sebagai V sama dengan K Q per R atau V sama dengan W per Q. Kan kalau tadi kan W Q V, intinya sih sama aja. Nah, kalian lihat nih rumusnya, ini mirip-mirip. Jadi kalau potensial listrik itu kan K Q per R. Kalau medan listrik itu K Q per R kuadrat. Kebayang ya, jadi hanya yang membedakan itu hanya penggunaan R-nya. Kalau potensial R-nya itu R doang, kalau medan listrik itu R-nya itu kuadrat. Jadi resultan potensial listrik jika terdapat lebih dari satu muatan listrik, misalnya 2, 3 dan seterusnya, itu tinggal dijumlahkan aja. Nah, bedanya kalau di potensial listrik negatif sama positifnya itu dipakai. Kalau tadi kan di part 1 itu kan Mimin jelasin kalau di medan listrik dia tuh positif negatifnya hanya menentukan arahnya aja, tidak besarnya. Tapi kalau di potensial listrik itu benar-benar menentukan positif negatifnya. Jadi kalau nanti didapatkan V1 nya positif ya berarti nanti dimasukin di sini positif. Kalau V2 nya negatif berarti nanti rumus ini tuh jadi dikurang, seperti itu aja. Ya udah, ini kalau EP potensial listrik, W itu usaha listrik, V1 itu potensial listrik, V2 itu potensial listrik. Oh, ini satuannya belum. Jadi kalau usaha listrik itu joule, sama energi potensial juga joule. Kalau V1 itu volt. Di sini juga volt. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal seperti biasa biar lebih ngerti. Jadi gambar itu mirip sama kayak tadi, ini soalnya tuh sama kayak yang di part 1 tentang medan listrik. Kali ini kita ditanya potensial listriknya. Jadi kita tulis diketahuinya seperti biasa, Q1 nya minus 2, Q2 nya minus 2 mikrokolom, R1 R2 nya 4 sama 3. Ditanya VP, yaitu potensial listrik di titik P. Jawab, masukin V1 nya itu K dikali Q1 per R1. K-nya itu kita masukkan 9 kali 10 4 9. Q1 nya karena negatif ya udah kita tulis tetap negatif. Kan kalau tadi di medan listrik sama di gaya listrik nggak ditulis ya. Ya udah minus 2 kali 10 4 minus 6 per 0,04, yaitu R1 jarak dari muatan 1 ke titik P-nya ini. Didapatkan minus 4,5 kali 10 4 5 volt. Sama, lakukan hal yang sama untuk yang V2 nya. Karena positif maka di sini Q2 nya tetap positif ya. Didapatkan 6 kali 10 4 5. Karena dia lebih dari satu muatan berarti kita masukin aja, kita jumlahkan semua. Rumusnya itu dijumlahkan semua. Tapi karena V1 nya negatif ya udah kita tetap tulis negatifnya. Jadi minus 4,5 kali 10 4 5 ditambah 6 kali 10 4 5. Sehingga didapatkan 1,5 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi kalau ditanya besar potensial listrik di titik P, ya udah jawabannya 1,5 kali 10 4 5 volt. Selain hukum kolom, di listrik statis juga ada yang namanya hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu menyatakan jumlah garis gaya listrik dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup
sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Jadi ini bunyi hukumnya itu sama aja seperti di rumusnya nih. Jadi ini disebut sebagai flux, yaitu E dikali A dikali cos theta. E ini adalah medan listrik yang tadi kita bahas di part 1. Jadi kalian ngitung medan listriknya dulu biasanya. A nya itu adalah luas penampangnya, yaitu ini yang permukaan tertutupnya atau permukaan tertutup ini, suatu permukaan tertutupnya, dikali cos theta. Theta ini adalah, kalau lihat garis ini, adalah sudut yang dibentuk terhadap garis normal, yaitu garis lurus, garis vertikal ini. Atau bisa kita tuliskan kalau flux itu adalah sumasi dari Q per epsilon 0. Nah, biasanya di hukum Gauss ini kita tidak menghitung tentang yang kayak di gaya listrik sama di potensial listrik, medan listrik, tapi lebih fokus ke sebuah bola konduktor. Jadi kita bahas yang bola konduktornya dulu ya. Jadi bola konduktor ini pada bola berongga ya, muatannya itu tersebar merata di permukaannya saja. Ingat, ini bola berongga. Karena sebenarnya ada yang bola pejal, bola solid itu dipelajari di perkuliahan. Tapi karena di SMA kita hanya membahas di bola berongganya aja. Nah, di kuat medan listriknya itu kalau di dalam bola, jadi gini, kan ini muatannya itu merata di permukaannya, jadi itu dia hanya ada di permukaannya aja, di permukaan sininya aja. Jadi kalau suruh nyari kuat medan listrik di dalam bola, yaitu misalkan di sini, ini R-nya itu di sini ya, R kecil. Kalau kita bikin lingkaran, simpel lagi, kalau kita bikin lingkaran, permukaannya ini ikut masuk nggak masuk kan? Berarti kita anggap 0. Kenapa 0? Karena kan muatannya ada di pinggirannya. Sedangkan lingkaran yang dibentuk itu dia nggak kena pinggirannya itu. Jadi nggak ada muatan listrik di dalamnya. Makanya E-nya itu 0. Tapi kalau di luar bola, misalkan di bola di sini, kalau kita bikin lingkaran, itu kan dia di dalam lingkarannya itu ada muatan listriknya kan, atau kulit bolanya itu. Makanya kita masukkan K dikali Q per R kuadrat. Ya, ngerti? Nah, jadi R-nya ini kita tetap masukin jarak titik terhadap pusat bola. Kalau potensial listrik, nah bedanya gini, kalau di potensial listrik mau di tengah ke mau di luar bola itu tetap ada nilainya. Bedanya itu hanya R-nya aja. Kalau R-nya ada di dalam dan di permukaan bola, kita gunakannya tuh R-nya tetap pakai R jari-jari bolanya. Tapi kalau yang ditanya itu di luar bola, kita gunakan R-nya itu R titiknya itu. R yang ada, R jarak pusat bola ke titik yang di luar bolanya itu. Paham? Jadi kalau ada grafik di soal, kalian bisa nih ngejawabnya. Jadi kalau di medan listrik, kan tadi pertama bernilai 0 ya. Jadi nilai itu pertama 0. Nah, nanti setelah ngelewatin batas titiknya ini, titik kulit bolanya itu atau permukaan bolanya itu, dia akan bernilai maksimum. Tapi semakin jauh, karena dia R kuadrat, maka dia akan mengalami penurunan fungsi kuadrat. Makin jauh dia akan semakin berkurang medan listriknya. Kalau potensial listrik, selama di dalam sampai di permukaan bola, dia nilainya tetap konstan. Tapi setelah ngelewatin bola, dia akan bernilai negatif, akan berkurang nilai potensialnya. Selain di bola konduktor tadi, kita juga membahas di dua keping sejajar. Jadi dua keping sejajar merupakan dua buah logam yang memiliki muatan berbeda. Pada dua keping sejajar, muatan tersebut merata di seluruh bagian dalamnya membentuk rapat muatan yang dilambangkan dengan sigma. Nah, sigma itu rumusnya Q per A. Jadi kalau lihat di ilustrasi ini, jadi ada dua keping muatan dipisahkan dengan jarak D. Nah, nanti di keping sejajar itu ada muatan yang berbeda. Kalau di sini positif, kalau di sini negatif. Nah, prinsipnya sama kayak yang di sebelumnya. Kalau di medan listriknya itu, maksudnya kalau nyari medan listrik, kalau di luar keping, ini kebalikannya. Kan kalau di luar keping berarti titiknya itu nggak terapit sama luas kepingnya kan, sama keping sejajar ini, makanya bernilai 0. Tapi kalau di dalam keping, berarti kan dia terapit, makanya dia ada nilainya yaitu sigma per epsilon 0. Tapi kalau di potensial listrik, sama prinsipnya, dia akan selalu ada nilainya, bedanya itu hanya jaraknya. Kalau di luar keping, ini tipe lagi. Di luar keping, itu V itu rumusnya E dikali D. E-nya itu adalah medan listrik dan D-nya itu adalah jarak antar kepingnya. Tapi kalau di dalam keping,
Berarti kan di jaraknya itu kurang dari D ya. Makanya kita pakai itu R-nya, yaitu jarak titik terhadap kepingnya. Selama dalam keping sejajar, besar gaya kolom yang bekerja adalah tetap. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Jadi contoh soal itu khusus yang bola konduktor aja, kan ini benar-benar yang paling sering keluar. Jadi bola konduktor memiliki jari-jari 5 cm dengan muatan total sebesar 20 mikrokolom yang tersebar merata. Ingat, bola konduktor berarti tersebar merata di permukaan ya otomatis. Tentukan medan dan potensial listrik pada masing-masing titik berjarak 2,5, 5, dan 10 cm. Ingat tadi jari-jarinya itu 5, yang ditanya 2,5, 5, sama 10. Kita tulis diketahuinya, berarti kan kalau digambar ilustrasinya berarti seperti ini ya. Nah, yang ditanya dan voltasenya atau medan potensial listriknya. Ayo udah, berarti kita langsung jawab dulu nih. Titik berjarak R 2,5 dari pusat bola. Berarti kalau kita bikin gambar ya gini. Kita bikin lingkarannya ya. Lingkaran hukum Gauss itu. Berarti E-nya itu 0. Kenapa? Karena di dalam sini dia nggak ada muatannya, karena kan muatannya itu ada di luar sini. Di luar permukaannya itu, di permukaan bolanya maksudnya. Nah, kalau potensial listriknya kita masukin angka yang sama sesuai dengan yang diketahuinya. Oh, ini 9-nya kuadrat ya. R-nya itu adalah R jari-jari bolanya. Ingat yang tadi ada di teorinya, selama dari pusat sampai ke permukaan bola, dia nilai voltnya itu pasti akan sama. Dapatkan 3,6 kali 10⁴ volt. Nah, untuk yang berjarak R 5 cm dari pusat bola, berarti kan dia tepat di permukaannya ya. Kalau tepat di permukaannya, E-nya itu ada nilainya, yaitu R-nya itu ngikutin jarak jari-jari bolanya, karena kan tepat di permukaan bolanya. Didapatkan 7,2 kali 10⁴ Newton per kolom. Untuk voltnya ini, beda potensialnya ini maksudnya ke voltnya ya. Didapatkan 3,6 kali 10⁴ volt. Yang tadi udah Mimin jelas, yang udah Mimin bilang tadi, nilainya itu bakal sama selama bolanya itu ada di titiknya, itu ada di antara bolanya, maksudnya di dalam bola atau sampai ke permukaan bolanya. Nah, untuk yang jarak yang melebihi permukaan bola, untuk nyari E-nya itu kita masukin kayak tadi, tapi R-nya ini adalah R dari pusat ke permukaan. Dari pusat ke titik yang ditanyanya itu. Karena ini jaraknya itu 10 cm, ini sebenarnya lebih tepatnya R-nya R kecil ya. Maka dimasukkan 10 kali 10⁻² tapi kuadrat. Ya udah 1,8 kali 10⁻⁷. Untuk voltnya itu volt lagi. Untuk beda potensialnya itu kita masukin angka yang sesuai diketahuinya, tapi R-nya ini adalah sesuai yang di sini. Ini jadi R kecil. Tipe lagi. Didapatkan 1,8 kali 10⁻⁶ volt. Nah, cukup sekian untuk pembahasan materi listrik statis part 2-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fiskayas. Sampai berjumpa di penjelasan materi listrik statis part 3 selanjutnya.